sungut-sungut, saya nggak ngudumo, saya nggak marah-marah, saya cuma keep mau. Pokoknya prinsip saya ketika saya marah, ketika saya nggak suka akan sesuatu, saya tutup mulut. Karena itu yang iblis mau. Ketika kita mengucap damai sejahtera hilang, ketika damai sejahtera hilang, maka segala dosa mengikuti, ya kan? Mengutuki, mengatai, pasti ngikut. Saya udah mempelajari iblis, udah saya pelajari. Saya bilang sama iblis gini, iblis, lu serang gue 1 kali, gue serang lu 2 kali. Lu serang gue 2 kali, gue serang lu 3 kali. Serius, saya praktek ini. Serius. Jadi masalah pertama, masalah uang masuk benerin. Masalah kedua, saya harus benerin rumah saya karena rumahnya jalanan udah tinggi, rumah saya di bawah. Otomatis saya harus tinggiin dulu biar punya jembatan supaya masuk ke rumah. Masa saya lompat? Ya kan? Ya itu masalah kedua. Terus masalah ketiga apa ya? Papa ngomong sama kamu apa ya? Ada 3 masalah ya. Pokoknya iblis serang saya 3 kali. 2 kali. Saya serang iblis 3 kali. Tiba-tiba ketika saya lagi bergumul, ada orang Surabaya minta dilayani, minta didoakan. Ya, itu yang pertama. Lalu tiba-tiba ada orang Surabaya juga kasih kontak saya ke orang Jakarta, tinggalnya di Kedoya. Mamanya sedang komplikasi sakit ginjal, minta didoakan, video call. 2 kali saya balas. Yang ketiga kali, saya serang iblis dengan melayani pergi ke panti asuhan dan para anggota. Saya balas dia bertubi-tubi. Dan apa yang terjadi? Tuhan sediakan full untuk Kimberly. Sudah ada. Itu datang, berkat itu datang bukan dari orang yang saya layani. Berkat itu datang dari orang lain. Itu cara Tuhan. Makanya kalau kita melayani, jangan berharap dapat sesuatu. Misalkan kita melayani di gereja ini, kita jangan berharap dapat sesuatu dari gereja ini. Kita melayani di remaja, jangan berharap kita dapat sesuatu dari koordinator, ketua, ataupun siapa di remaja ini. Layani aja, nothing tulus. Kita melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita. Amin. Amin. Masalah berkat, kesehatan, penyertaan, penyediaan Tuhan, kesejahteraan Tuhan udah janjikan itu. Mazmur bilang gini, hari-hari kita sebelum kita lahir, hari-hari kita sudah dicatat. Jadi ketika kita tidak punya uang, Tuhan udah tahu belum? Ketika kita nggak naik kelas, Tuhan udah tahu belum? Ketika kita mau marah-marah, Tuhan udah tahu belum? Saya kasih bukti. Yudas, ketika dia ingin menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus, Yesus udah tahu. Udah. Yang kedua, Petrus ingin mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus selama sebanyak 3 kali. Yesus tahu. Tahu Persis 3 kali Yesus bilang. Bedanya apa? Yudas enggak bertobat, Petrus bertobat. Jadi kalau kita menemui titik catatan di mana Tuhan mencatat bahwa kita harus diizinkan terjadi, misalkan ekonomi kita terpuruk, itu Tuhan udah catat sebenarnya. Di tanggal sekian, tahun sekian, waktu sekian, lu akan ekonominya akan begini, pekerjaan lu akan begini, studi lu akan begini. Nah, di titik itu Tuhan mau melihat kapasitas. Pertama, katakan mental iman. Orang punya iman saya percaya, tapi saya nggak percaya orang punya mental. Mental iman itu harus berjalan bersama dengan Tuhan.